Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Abila Rasati dengan NIM F1D121003, Bulan Nabila Putri Arini dengan NIM F1D121021, Gita Lestari dengan NIM F1D121031, dan Adinda Maharani dengan NIM F1D121067. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sifat penganutnya, yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme. Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak atau yang tidak ada hubungannya dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Terorisme adalah bidang yang didominasi oleh laki-laki dan jarang mengambil wanita sebagai peran utama karena dianggap wanita hanya melakukan hal-hal yang lembut berdasarkan Speckhardt tahun 2015. Selama ini, terorisme di Indonesia juga selalu dilekatkan dan dibebankan kepada yang beragama Islam. Radikalisme itu sendiri memiliki faktor. Yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme itu dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompok yang diinginkan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Radikalisme itu bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi. Karena apa? Karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintahan negara tidak adil kepada rakyatnya. Yang keempat ada faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan memengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi, jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah sekali terpercaya kepada pihak yang lain. Yang kelima ada faktor psikologis atau faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan. Yang keenam ada faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme itu sendiri bisa dengan mudah disisipkan oleh pengajaran. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Umat muslim khususnya perlu mengetahui bahwa semakin kuat iman seseorang maka akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Setiap cobaan yang dialami oleh seorang muslim pasti ada kemudahan yang menyertainya. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pengulangan ayat ini dimaksudkan agar kita benar-benar senantiasa meyakini bahwa ketika menghadapi kesulitan, sesungguhnya pada waktu yang bersamaan pula kita akan menemukan solusinya asal kita memiliki jiwa yang kuat, sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.